Baik, Bapak Ibu, saya akan mengajak bersama kali ini mendengarkan paparan dari Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Kepada Ibu Asrianti, disilahkan. Terima kasih Mbak Devi. Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah memberikan pengarahan, pengantar di webinar ini. Juga Bapak Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan yang juga memberikan arahan, memberikan overview tentang kebijakan TKA, tes kemampuan akademik. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat eselon 1, eselon 2, baik dari Kemdikdasmen, dari kementerian lembaga lain, serta Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada hari ini. Kami senang sekali berkesempatan untuk hadir di siang hari ini untuk mengenalkan dan mendalami lebih lanjut tentang tes kemampuan akademik sebagai suatu kebijakan yang baru. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan tentang apa sebenarnya TKA tersebut. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, jadi Bapak Ibu seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Menteri dan juga Bapak Kepala Badan, bahwa TKA ini merupakan suatu kebijakan yang muncul karena adanya kebutuhan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan tentang untuk motivasi dan kemudian juga untuk perbandingan yang objektif gitu ya. Jadi seperti kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir, penilaian capaian akademik terhadap murid secara individu ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini memang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu ketika kita melaksanakan ujian nasional. Nah, selama beberapa tahun tampaknya meskipun penilaian atau assessment terhadap murid itu idealnya dilakukan oleh guru sebagai pihak yang sangat memahami tentang murid, yang mempunyai kesempatan, peluang untuk menilai secara komprehensif pada situasi yang lebih luas, yang dapat dengan kontekstual dan bermakna. Namun tampaknya kebutuhan penilaian yang dilakukan oleh eksternal atau oleh pemerintah ini tetap diperlukan Bapak Ibu. Jadi terutama pada situasi yang memerlukan perbandingan yang objektif. Jadi penilaian satuan pendidikan ideal karena memberikan informasi komprehensif tentang murid. Tetapi karena penilaian dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan, ketika kita melakukan perbandingan ini agak sulit. Jadi ada sekolah yang mungkin pelaksanaan asesmennya berbeda, kriterianya berbeda, sehingga skor yang sama itu sulit dibandingkan. Nah ini jadi salah satu alasan kenapa kebijakan TKA ini muncul Bapak Ibu. Jadi ketika kita memerlukan informasi capaian akademik murid yang objektif, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan penilaian secara terstandar. Nah terstandar ini dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah. Nanti kita akan lihat bahwa selain Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, juga kita tentu saja kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga Kementerian Agama. Nah Bapak Ibu, TKA ini kemudian pemanfaatannya untuk apa? Jadi kita memperoleh informasi capaian akademik murid secara individu menggunakan instrumen prosedur yang terstandar. Karena itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan yang memang memerlukan data objektif. Misalnya untuk situasi seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya. Misalnya dari SMA ke perguruan tinggi, dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, ini memerlukan data yang dapat dibandingkan. Ya. Kemudian juga TKA juga dapat digunakan, dimanfaatkan
untuk kepentingan seleksi akademik lainnya. Misalnya untuk beasiswa atau untuk situasi kerja juga bisa. Jadi mereka yang memerlukan hasil capaian akademik murid ini dapat menggunakan TKA. TKA juga dapat digunakan untuk sebagai bahan penyetaraan antar jalur pendidikan. Jadi misalnya dari non formal, informal, formal ini juga dapat menggunakan TKA. Dan TKA juga dapat sebagai acuan atau pemetaan mutu pendidikan, juga memberi umpan balik masukan ketika kita ingin melakukan perubahan atau perbaikan proses pembelajaran. Jadi dengan hasil TKA sebagai assessment terstandar atau dari tes ini dapat digunakan berbagai kepentingan. Kita lihat di slide selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat jadi TKA ini sebenarnya tidak menggantikan sistem yang ada. Jadi ini mungkin yang sering ditanyakan, apakah TKA ini menentukan kelulusan? Ya? Apakah murid harus ikut? Ya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Kepala Badan bahwa TKA tidak wajib untuk semua murid. Kenapa? Karena sebenarnya TKA ini untuk mereka yang memerlukan informasi capaian akademik yang terstandar ya dari eksternal atau dari pemerintah. Tidak menggantikan sistem penilaian satuan pendidikan karena hasil belajar murid itu kelulusan dari satuan pendidikan ditentukan oleh penilaian oleh satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi tidak ada perubahan. Mereka yang mengikuti TKA, mereka yang tidak mengikuti TKA, tidak ada perubahan untuk kelulusan, untuk nilai ijazah juga tidak ada pengaruhnya. Tetapi kita katakan bahwa ini menentukan atau memberikan informasi tambahan. Ya. Nah, jadi kelulusan tetap oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian TKA ini Bapak Ibu tidak mengukur semua kompetensi yang dipelajari oleh murid di sekolah. Bahkan tidak semua mata pelajaran diuji oleh TKA. Karena memang TKA sebagai suatu assessment terstandar berskala besar, skala nasional ini kalau kita menguji seluruh mata pelajaran, seluruh kompetensi akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Jadi kita kementerian menentukan hanya beberapa mata pelajaran saja dan sebagian kompetensi esensial saja Bapak Ibu. Kalau kita lihat di slide selanjutnya Bapak Ibu, pemanfaatan ini yang sering ditanyakan terutama untuk Bapak Ibu guru SMA, SMK sederajat, orang tua murid, kemudian juga murid SMA, SMK sederajat, ini apakah TKA kemudian mempunyai dampak untuk seleksi masuk perguruan tinggi? Ya. Nah, dapat kami sampaikan bahwa kebijakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi yang sekarang kita kenal dengan SNBP berdasarkan prestasi dan berdasarkan tes, ini merupakan kewenangan dari Panitia Nasional atau Majelis Rektor PTNI dari Kemdikti, Saintek, Ristek. Jadi ini merupakan kebijakan yang terpisah. TKA tidak menggantikan kebijakan baik dalam instrumen maupun kriteria. Jadi misalnya seleksi nasional berdasarkan nasional berdasarkan prestasi tetap menggunakan rapor Bapak Ibu ya. Jadi ini belum berubah. Kemudian juga seleksi nasional berdasarkan tes juga masih menggunakan tes yang disiapkan oleh panitia seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi. Jadi ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Namun pembicaraan, diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Dikti menyepakati bahwa dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi yang menggunakan rapor,
TKA, hasil TKA akan digunakan sebagai validator rapor, Bapak Ibu. Ini jadi mempunyai implikasi bahwa Bapak Ibu guru di satuan pendidikan ini menjadi harus lebih objektif lagi ketika melakukan penilaian atau assessment terhadap murid, karena nilai rapor itu nanti akan divalidasi dengan TKA. Nah, untuk bagaimana mekanismenya ini sepenuhnya nanti akan ditentukan oleh panitia seleksi nasional, dan tentang penggunaan TKA sebagai validator rapor juga akan nanti disampaikan oleh panitia seleksi atau majelis rektor. Jadi kita tunggu nanti mungkin sekitar sebelum pelaksanaan TKA pastinya, jadi mestinya akan lebih awal informasi ini akan diberikan ya. Nah, kemudian TKA ini karena menjadi salah satu bahan pertimbangan ya, diharapkan juga dapat melengkapi, memperkuat objektivitas proses seleksi. Jadi dalam situasi seleksi terutama masuk perguruan tinggi, ini merupakan hal yang sangat menyangkut keadilan ya, menyangkut keadilan sosial untuk seluruh masyarakat, terutama murid. Maka kita ingin bahwa proses seleksi ini betul-betul adil, betul-betul objektif. Nah, kami berharap TKA ini dapat berperan, berkontribusi untuk mendukung hal tersebut, Bapak Ibu. Kita lihat di slide selanjutnya. TKA ini Bapak Ibu merupakan upaya kementerian untuk memberikan layanan tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri, layanan kualitas pendidikan yang lebih baik, bermutu. Nah, untuk ini kementerian tidak bekerja sendiri, tentu saja seperti juga kebijakan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bekerja sama dengan Kementerian Agama, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam persiapan dan pelaksanaan TKA ini. Ya. Nah, untuk TKA Bapak Ibu ada tiga jenis ya. Yang pertama adalah TKA untuk jenjang SMA, SMK sederajat. Kemudian jadi ini di kelas 12 Bapak Ibu, ini akan dilaksanakan di kelas 12, kelas akhir. Kemudian untuk jenjang SMP termasuk di sini madrasah ya Bapak Ibu, jenjang SMP sederajat, dan kemudian SD sederajat. Jadi di kelas 12, kelas 9 dan kelas 6. Perbedaan antara ketiga jenis ini adalah bahwa untuk SMA sederajat, SMA, SMK termasuk madrasah, aliyah, ini mata pelajaran yang diujikan Bapak Ibu tiga yang sama atau yang wajib, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Selain itu, murid juga mengikuti 2 mata pelajaran pilihan. Nanti kita lihat pilihannya apa. Jadi ada 5 mata pelajaran untuk jenjang SMA, SMK sederajat untuk TKA. Sedangkan untuk SD dan SMP kelas 6 dan 9 mata pelajaran yang diujikan di TKA 2 yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Jadi memang ini berbeda, dan kemudian perbedaan yang juga dapat kami sampaikan adalah untuk SMA sederajat seluruh soal itu disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk jenjang SD dan SMP, sebagian soal ini nanti akan disiapkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini sebagai upaya kami untuk penguatan asesmen terstandar untuk di satuan pendidikan dan juga di wilayah. Jadi kita juga memberikan kesempatan untuk adanya sesuai dengan konteks di masing-masing wilayah Bapak Ibu. Nah, untuk seluruh TKA ini Bapak Ibu, baik SD, SMP, SMA, menggunakan atau berbasis komputer. Ya, jadi ini
praktek yang sudah kita lakukan sebenarnya sejak ujian nasional kita mulai ujian nasional berbasis komputer sejak 2015 sampai 2019. Jadi kita sudah mempunyai pengalaman untuk pelaksanaan asesmen atau ujian berbasis komputer. Hanya untuk perbedaan yang lain antara SMA dan SD SMP adalah bahwa untuk SMA SMK sederajat ini akan dilaksanakan lebih awal. Jadi kalau UN dulu kita laksanakan di semester akhir ya, di kelas 12 semester akhir. Sementara untuk TKA SMA sederajat ini kita laksanakan di bulan November. Jadi tahun ini, tahun 2025, TKA akan kita laksanakan di bulan November. Kenapa lebih awal? Karena TKA ini kita harapkan Bapak Ibu seperti tadi diharapkan dapat digunakan sebagai bahan atau informasi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi sebagai validator rapor, kita perlu menyiapkan hasilnya lebih awal. Karena untuk data SNBP berdasarkan prestasi itu biasanya diharapkan Januari itu sudah ada. Jadi karena itu pelaksanaan tes kita laksanakan lebih awal untuk SMA di bulan November. Sementara SD dan SMP seperti UN dulu kita laksanakan sekitar bulan Maret April Bapak Ibu. Nah mungkin juga yang kemungkinan ya ada pertanyaan kalau nanti ada siswa SMK atau siswa lain ada kegiatan magang atau PKL yang waktunya bersamaan dengan TKA, apa yang harus dilakukan? Nah ini Bapak Ibu jangan khawatir, nanti bisa kita koordinasi melalui Dinas Pendidikan, melalui Kemenak untuk pelaksanaan TKA tidak di satuan pendidikan asal, tapi nanti bisa di satuan pendidikan yang lain. Nah kita lihat Bapak Ibu untuk di slide selanjutnya tentang mata pelajaran pilihan. Jadi murid nanti diminta, nanti akan ada proses pendataan seperti biasa Bapak Ibu sebelum pelaksanaan TKA beberapa minggu sebelumnya akan ada pendataan murid yang akan ikut TKA beserta pilihan mapelnya. Gitu ya. Nah jadi dua mata pelajaran pilihan ini sepenuhnya merupakan wewenang atau pilihan dari murid. Tetapi tentu saja mempertimbangkan dengan kebutuhannya. Pertama, misalnya mereka nanti yang akan mengikuti SNBP misalnya ya untuk program studi kedokteran, maka hendaknya ketika TKA memilih mata pelajaran yang sesuai, misalnya kimia dan biologi, gitu ya. Jadi atau murid lain mungkin punya pilihan, oh saya nanti setelah SMA saya tidak akan melanjutkan studi, saya akan usaha atau yang lain, mungkin bisa mengambil mata pelajaran pilihan yang sesuai, misalnya apakah ekonomi atau kewirausahaan atau yang lain Bapak Ibu. Nah ini jadi mudah-mudahan hal yang dapat dipahami bahwa pemilihan mata pelajaran pilihan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan bidang studi yang akan diambil untuk jenjang pendidikan selanjutnya, atau sesuai juga dengan pilihan karir. Bapak Ibu kita lihat di slide selanjutnya, kami sampaikan bahwa TKA ini pada umumnya dilaksanakan di satuan pendidikan tempat murid bersekolah ya. Tetapi bisa saja bahwa ada sekolah yang memang mungkin perlengkapan sarana prasarana tidak memadai untuk pelaksanaan menggunakan komputer, maka ini dapat dilaksanakan di sekolah lain. Ini praktek yang juga kita lakukan ketika pelaksanaan ujian nasional maupun asesmen nasional.
ada istilah tentang satuan pendidikan terakreditasi. Jadi sebenarnya untuk tempat pelaksanaan itu dapat di satuan pendidikan yang terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Tetapi nanti di dalam panduan misalnya atau di dalam regulasi disebutkan bahwa untuk pelaksanaannya di satuan pendidikan terakreditasi ini adalah untuk kepentingan pengesahan SHTKA. Ya, jadi untuk tempat pelaksanaan TKA sebenarnya di mana satuan pendidikan yang memang siap untuk pelaksanaan TKA yang menggunakan komputer. Tersedianya komputer, tersedianya jaringan, internet, dan lain-lain. Kemudian kita lihat Bapak Ibu bahwa di slide selanjutnya, TKA ini seperti tadi kami sampaikan, merupakan kolaborasi. Jadi bukan hanya pekerjaan atau upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi merupakan kolaborasi berbagai pihak. Ini yang sudah kita lakukan sejak dulu, sejak ujian nasional, asesmen nasional, dan semua bentuk program-program kementerian, semuanya melibatkan kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Masing-masing mempunyai peran yang berbeda, misalnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah menyiapkan sistem, baik sistem untuk pendataan, untuk delivery atau pelaksanaan, juga menyiapkan instrumen atau soal. Untuk SMA tadi kami sampaikan untuk seluruh SMA, seluruh soal dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Tetapi untuk SD, SMP sebagian dari Kemdikdasmen, sebagian dari pemerintah daerah. Kemdikdasmen juga nanti yang akan melakukan penerbitan untuk sertifikat juga Bapak Ibu untuk analisis juga. Nah, sementara Kementerian Agama, pemerintah daerah ini menyiapkan sarana, prasarana, kemudian memastikan pelaksanaan TKA ini berjalan lancar, Bapak Ibu ya. Jadi kemudian tentu saja satuan pendidikan juga yang berperan karena juga harus menyiapkan data siswa, kemudian penyiapan untuk sarana prasarananya juga ya. Dan juga untuk memastikan adanya proktor, adanya pengawas, ini merupakan tugas yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan. Masyarakat juga mempunyai peran yang tidak kalah penting, jadi memberikan informasi, kemudian mendukung persiapan belajar secara keseluruhan, mengawasi sehingga pelaksanaan TKA ini berjalan lancar. Yang kita harapkan Bapak Ibu adalah bahwa TKA seperti juga asesmen terstandar lainnya, kita harapkan memberikan informasi yang valid. Suatu hasil pengukuran atau asesmen terstandar, bila hasilnya tidak valid, maka kemanfaatannya, kegunaannya itu akan berkurang atau tidak optimal. Karena itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu semua, baik Bapak Ibu dari Kementerian Agama, dari Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, Bapak Ibu orang tua murid, kami harapkan semua ikut membantu untuk memastikan bahwa TKA sebagai suatu asesmen yang terstandar, kredibel, dan hasilnya bisa kita gunakan, kita manfaatkan secara optimal. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan memberikan pemahaman tentang TKA secara komprehensif, kami berharap sehingga tidak menimbulkan kegalauan untuk misalnya untuk adik-adik dan juga orang tua maupun guru kepala sekolah, karena pada dasarnya TKA merupakan memberikan informasi tambahan untuk melengkapi sistem penilaian yang ada. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih disampaikan kepada Ibu Asrianti selaku Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sangat detail sekali penjelasan dari Ibu Asrianti yang telah memaparkan TKA seperti itu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu yang telah masuk pada link yang sudah dipindai oleh teman-teman semuanya. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang telah kita saring, yang telah kami kurasi dari hasil kumpulan berdasarkan tautan yang sudah kami berikan sebelumnya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ada pertanyaan pertama yang akan saya sebutkan ya Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk narasumber selaku Ibu Asrianti untuk bisa menjawab pertanyaan pertama. Dari Bapak Adi Rahmadi, perwakilan dari guru, bagaimana jika sekolah tidak memiliki cukup komputer untuk semua murid yang ingin ikut TKA? Baik, bisa dijawab kepada Ibu Asrianti, disilahkan. Terima kasih Mbak Devi. Bapak Ibu, seperti pelaksanaan asesmen nasional yang kita sudah laksanakan beberapa tahun lalu sampai sekarang. Jadi untuk TKA ini juga kita mempunyai jadwal yang relatif fleksibel dalam arti tidak satu waktu, tetapi kita ada jadwal sesi. Jadi ada sesi 1, sesi 2 gitu ya, kemungkinan sesi 3 juga, sehingga sekolah, satuan pendidikan yang tidak mempunyai komputer banyak, ini juga tetap bisa melaksanakan dengan membagi dalam sesi, ya misalnya 15 siswa atau murid untuk sesi pertama, kemudian nanti yang sesi kedua selanjutnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya tetap tidak cukup komputer atau bahkan komputernya tidak ada sama sekali, ini sekolah dapat melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan atau Kemenak atau kantor Kemenak atau Kanwil sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu untuk koordinasi sehingga dapat menggunakan fasilitas satuan pendidikan lain, baik jadi bisa menumpang di satuan pendidikan lain. Nah ini juga yang sudah saya sampaikan merupakan praktik yang sudah kita lakukan sejak lama, yang kita sering sebut sebagai resource sharing. Jadi berbagi sumber daya karena memang tidak semua sekolah satuan pendidikan mempunyai sarana prasarana yang memungkinkan pelaksanaan dalam skala besar. Terima kasih Mbak Devi. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ibu Asrianti, luar biasa, cukup menjawab rasa ingin tahu Bapak Ibu ya yang ada di rumah ya, luar biasa. Baik, pertanyaan kedua kami sudah saring perwakilan dari murid atas nama Kinan. Dengan pertanyaan, jika hasil TKA tidak muncul di ijazah, bagaimana penggunaannya untuk keperluan seleksi? Oke. Baik, untuk Bu Asrianti, Mbak Devi, ya dapat kami sampaikan bahwa hasil TKA ini tidak muncul di ijazah, ya. Jadi tadi seperti kami sampaikan, ijazah merupakan hasil penilaian satuan pendidikan. Sementara TKA ini penilaian oleh pemerintah dan tidak muncul di ijazah juga karena tidak wajib. Tetapi hasilnya nanti akan disampaikan di sertifikat, kita sebut mungkin sertifikat hasil TKA, ya. Jadi nanti ada sertifikat terpisah dan ini dapat diakses dan ini bentuknya juga digital, tetapi juga bisa dicetak, ya. Kemudian untuk penggunaan tentu saja tergantung pada institusi pengguna. Jadi mungkin yang mensyaratkan adanya TKA, maka TKA dapat digunakan. Ya. Jadi ini tergantung pada pengguna untuk pemanfaatannya. Demikian Mbak Devi. Terima kasih Ibu Asrianti, luar biasa ya jawabannya cukup memuaskan Bapak Ibu. Dan tentunya untuk penanya, Kinan pasti sudah sangat terpuaskan dengan jawaban dari Ibu Asrianti. Baik, kami mengambil 5 pertanyaan ya Bapak Ibu.
Kemudian untuk selanjutnya, perwakilan dari kepala sekolah dari Ibu Siti Nurjana. Dengan pertanyaan, apakah satuan pendidikan swasta juga diwajibkan memfasilitasi pelaksanaan TKA? Disilahkan pada Ibu Asrianti. Ya, baik Mbak Devi. Jadi TKA ini tidak wajib diikuti oleh semua murid. Tadi disampaikan untuk mereka yang siap, mereka yang memerlukan hasil atau capaian akademik, laporan hasil akademik yang terstandar atau dari pemerintah, yang memang memerlukan mengikuti TKA. Tapi kita lihat tadi berbagai kemungkinan penggunaan TKA, jadi pemanfaatannya sangat potensial, sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi terutama misalnya nanti dunia kerja, kemudian nanti institusi pendidikan lainnya kemungkinan akan meminta TKA, kemungkinan ya. Karena itu setiap satuan pendidikan baik negeri maupun swasta diharapkan atau diharuskan untuk memfasilitasi TKA. Artinya TKA harus dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan. Karena kalau tidak, maka murid tidak memperoleh peluang atau akses untuk mengikuti TKA ya. Jadi ini juga tidak fair, tidak memberikan rasa keadilan ya, akses yang sama untuk setiap murid. Jadi sekali lagi TKA untuk setiap satuan pendidikan swasta atau negeri wajib menyelenggarakan TKA. Begitu Mbak Devi. Baik, terima kasih banyak disampaikan pada Ibu Asrianti, luar biasa. Jawaban yang sangat memuaskan lagi ya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di rumah maupun secara daring begitu. Baik, kali ini Bu Asrianti mohon izin, ini adalah pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan oleh teman-teman begitu ya, dan tentunya Bapak Ibu yang ada di rumah melalui daring. Ini cukup kami temukan dan ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu jawabannya oleh Ibu Asrianti. Jadi mohon bisa nanti dipaparkan begitu ya jawabannya Bu Asrianti. Dengan pertanyaan, adakah kisi-kisi tentang TKA? Begitu. Disilahkan Ibu Asrianti. Ya Mbak Devi, ini memang hal yang sering ditanyakan ketika ada tes ya atau ada ujian, kisi-kisinya bagaimana supaya tahu kira-kira soalnya tuh seperti apa sih, mengukur apa sih gitu ya. Ini memang sudah kami sadari, jadi kementerian sudah menyiapkan kerangka asesmen. Jadi kisi-kisi secara umum kami sebut kerangka asesmen ini berisi informasi tentang kompetensi yang diukur, kemudian materinya, kemudian contoh soal ya. Dan ini dokumen ini nanti ini belum kami terbitkan Mbak Devi, kementerian belum menerbitkan tapi dalam waktu dekat karena kita sedang menunggu untuk terbitnya panduan ya atau pos TKA dan kemudian dilanjutkan dengan kerangka asesmen ini. Jadi dengan kerangka asesmen yang nanti dipublikasikan artinya seluruh masyarakat dimanapun berada ini dapat mengakses kerangka asesmen yang berisi informasi tentang TKA, instrumen TKA. Jadi ini diharapkan mengurangi kecemasan, mengurangi ketidakpastian. Ini TKA ini sebenarnya seperti apa. Jadi ini juga memberikan akses yang sama baik untuk murid yang mungkin berada agak jauh dari kota maupun yang di kota, ini akan mendapat informasi yang sama. Jadi Bapak Ibu guru juga kami harapkan juga merasa terbantu memahami tentang apa yang diukur oleh TKA. Demikian Mbak Devi. Baik, terima kasih Bu Asrianti, luar biasa. Tadi pertanyaan dari perwakilan murid, Vina Halinda ya Bu Asrianti. Jadi sudah dipaparkan dan dijelaskan secara langsung begitu oleh Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Bapak Ibu bahwasanya kisi-kisi ini nantinya akan segera rilis, betul begitu ya Bu Asrianti ya. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya dengan menunggu panduan dan persiapan terkait TKA ini. Baik, pertanyaan terakhir mohon izin Bu Asrianti,
Ini perwakilan dari komunitas yang disampaikan oleh Zaki Perdana, Bapak Zaki Perdana. Dengan pertanyaan, apakah ada pelatihan atau pembekalan bagi guru untuk mempersiapkan murid menghadapi TKA? Kepada Bu Asrianti, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Devi. Ini memang pertanyaan yang sangat yang sangat mungkin ditanyakan karena memang menyangkut apa yang perlu dipersiapkan ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa kami kementerian menyiapkan kerangka assessment yang berisi informasi tentang TKA. Ini bisa menjadi acuan dalam acuan guru untuk mendampingi murid gitu ya. Untuk dari segi substansinya. Tetapi sebenarnya kami berharap bahwa pembelajaran di kelas, di satuan pendidikan, itu tidak hanya khusus menyiapkan TKA. Karena TKA ini hanya menguji atau hanya mengukur sebagian kompetensi saja, sebagian mata pelajaran saja. Jadi kami berharap meskipun ada persiapan untuk pengenalan, sosialisasi, supaya murid tidak gamang gitu ya, familiar dengan TKA, tetapi dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan kami berharap tidak fokus, tidak hanya mempersiapkan untuk TKA, tetapi tetap pembelajaran untuk kompetensi lain, untuk mata pelajaran yang tidak diuji itu juga tetap perlu dipersiapkan. Kalau tidak nanti anak-anak atau murid kita kehilangan peluang untuk mempersiapkan diri ya, karena tantangan yang akan dihadapi murid-murid ini sangat besar. Jadi TKA sebagai bahan atau informasi capaian akademik diharapkan bukan menjadi tujuan pembelajaran di satuan pendidikan ya. Ini yang betul-betul kami harapkan sehingga kita tidak berharap TKA membuat pembelajaran di satuan pendidikan menjadi terfokus hanya pada beberapa mata pelajaran dan sebagian kompetensi saja. Nah, untuk persiapan lainnya, untuk yang teknis tentu saja nanti ada pelatihan teknis dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, dan persiapan teknis ini nanti untuk misalnya menggunakan aplikasi ya yang selama ini juga sudah kita gunakan dalam ANBK. Jadi ini kita menggunakan aplikasi yang sama, ini juga mudah-mudahan dapat mengurangi beban-beban ya dalam penyiapan karena sudah familiar dengan sistem yang ada. Tetapi nanti Bapak Ibu akan di masing-masing wilayah ada tim teknis yang akan membantu mendampingi teman-teman di satuan pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu sehingga pelaksanaan TKA dapat berjalan lancar. Demikian Mbak Devi. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Asrianti, luar biasa jawaban yang sangat memuaskan dan sangat detail ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Semoga ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada semua masyarakat yang sedang menyaksikan siaran kali ini. Baik, boleh satu terakhir karena pertanyaan sudah selesai Bu Asrianti, tapi saya sendiri dan mungkin teman-teman yang ada di sini yang sedang menyaksikan juga ingin tahu pesan terakhir dari webinar kali ini atau mungkin harapan yang akan disampaikan oleh Ibu Asrianti terkait penyampaian webinar kali ini. Bu Asrianti, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Devi. Kami berharap, Kementerian Pendidikan Dasar berharap bahwa TKA ini sebagai suatu upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi melalui assessment. Jadi tujuan pendidikan kita bukan TKA, tapi tujuan pendidikan kita adalah menyiapkan murid agar menjadi individu yang siap nanti hidup di dunia nyata, ya, mempersiapkan diri sehingga mempunyai bekal, kompetensi, karakter yang sesuai untuk kehidupan selanjutnya. Jadi TKA ini sebagai sebagian dari upaya tersebut, mudah-mudahan dimaknai, mudah-mudahan dipahami secara proporsional
sehingga tujuan pendidikan kita tercapai. Dan kami berharap TKA dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prosedur yang kredibel, sehingga hasilnya betul-betul mencerminkan capaian akademik murid dan hasilnya kemudian dapat dimanfaatkan secara optimal. Demikian Mbak Devi, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Asrianti. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya harapan kami semoga acara webinar kali ini peserta dapat memahami konsep, manfaat dan kebijakan TKA serta menginspirasi persepsi publik yang positif untuk melakukan diseminasi lanjutan pada lingkup kerja masing-masing. Tak kalah pentingnya webinar kali ini dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama sehingga seluruh elemen masyarakat perlu bergerak bersama dan bergotong royong demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, selesai sudah seluruh rangkaian acara webinar kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Muti, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Bapak Tony Toharudin, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Ibu Asrianti, para pejabat eselon 1 dan 2 kementerian dan lembaga terkait, beserta Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir. Semoga acara webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Sistia Devi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.